Welcome back guys, kembali lagi di channel CNF ID. Ya, yang mana kita tahu udah pernah saya sebutin channel IT paling mantap dan paling informatif se-Indonesia Raya. Ya, kembali lagi kali ini bersama gua Niko. Dan meskipun hari ini topik bahasan kita mengenai router, tapi video kali ini nggak dibawa oleh superstar kita, Fahmi. So, kali ini gue mau cerita sedikit tentang router ini, Totolink A810R. Jadi mungkin untuk di kalangan entusias IT atau di kalangan pekerja IT, router ini udah cukup familiar bagi kalian. Tapi mungkin untuk orang awam, mungkin jarang ya denger nama router Totolink A810R ini, atau barangkali brand Totolink pun baru di kalangan orang awam. So kali ini gue bakal nge-review, gue bakal unboxing, kita bakal cek sama-sama spesifikasinya dan segala macem. Dan itu bakal kita lakuin setelah yang satu ini. Jualan bakpao ya? Enggak. Jadi gini, belakangan ini kita selalu ngebahas router-router murah. Misalnya TP-Link 840N yang sekitaran di harga 100-an ribu. Terus Mercusis MW302R sama di sekitaran harga 100-an ribu juga. Tapi kali ini gue mau ngebahas si Totolink A810R ini gak mahal-mahal amat sih, cuman memang harganya lebih tinggi daripada dua router yang gue mention tadi. So, A810R ini dibanderol di harga sekitar 380 sampai 400-an ribu. Dan kenapa gue mau ngebahas router ini? Karena ini pengalaman pribadi juga sih. Jadi gue udah pernah pakai router ini dan performance-nya cukup memuaskan. I can assure you that. So, kita langsung aja bahas sedikit tentang speknya ya. Oke, first kita ngomong soal spek. Jadi spek router ini ya mungkin yang paling eye-catching pertama kali ngeliat router ini adalah kotaknya gede. Obvious. So, ini kotaknya gede karena di router ini punya 5 buah antena yang memang ya ukurannya cukup gede. Jadi 5 buah antena ini, karena routernya udah dual band, 5 buah antena ini ada 3 antena yang beroperasi di 2,4 GHz dan 2 antena yang beroperasi di 5 GHz. So router ini udah dual band, udah AC, Wi-Fi AC 11AC. Awas kalau masih belum tahu. Dan bitrate di rating sekitar 1200 Mbps combined bitrate-nya. Next, kita lihat dari kotak dulu ya mungkin ya. So di sebelah sampingnya ini ada logo Totolink dengan slogannya atau tagline-nya The Smartest Network Device. Dan ini di bagian belakangnya ada ditunjukin di kotaknya juga, di bagian belakang kotaknya. Dan sedikit mungkin tentang fitur-fiturnya ya. Jadi router ini, as with router-router murah sebelumnya, ini juga bisa beroperasi multimode. So ini bisa disetting jadi router, access point, USB, atau range extender. Sebetulnya sekarang gue mau nunjukin port belakangnya, LAN, WAN, dan segala macam, tapi kayaknya kurang sedap kalau gue tunjukin sekarang. Jadi kita bakal pindah ke frame yang lain. Ya, kembali lagi di frame yang lain. Jadi kali ini gue bakal unboxing, maksudnya sekarang gue bakal unboxing. Dan ini yang tadi gue mention sih, di bagian belakang kotaknya ini ada apa ya? Ya, gambarnya di bagian belakangnya. Ini di bagian belakang routernya. Oke, tapi gue gak bakal nunjukin kayak gitu karena gue bakal buka langsung. Here we go. Ya, ini dia. Ini dia barang-barang di dalam kotaknya. Buku manualnya ketinggalan. Oke, so pertama-tama ya nyamping aja kali ya. Oke, so ini dia barang yang kita dapat di dalam kotaknya. Ini buku manualnya di sini. Dapat kartu garansi yang bisa dilihat tadi di kotaknya. Ini 3 years warranty, atau bahasa Inggrisnya itu garansi 3 tahun. Oke, so kita punya satu kartu garansi. Ini ada buku manual
bukan buku sih, kertas. Ya, kertas manual, Quick Installation Guides. Dan manualnya ini cukup intuitif, cukup interaktif, dan cukup ya lengkap sih, cukup komplit buat installer atau buat kalian yang pengen setting router ini. Oke, next. Seperti biasa kita dapat satu kabel LAN. Ini lumayan pendek. Satu buah adapter. Kita dapat satu buah adapter dan FYI ini adapternya nampak nggak sih? Nggak nampak, gue bacain aja. 9 volt 0,8 ampere dengan model jack yang jack DC 5,5 mili. Next, ini main eventnya. Kita dapat routernya dan udah gue bilang kan kotaknya gede karena antenanya gede, banyak, panjang. Kita punya 5 antena yang tadi udah gue mention. 3 antena yang ini, dan ini bekerja di 2,4 GHz dan yang 2 ini bekerja di 5 GHz. Kita review sedikit ya. Ya, jadi body keseluruhan sih dari plastik, obvious. Dan buat kalian yang pengen wall mount router ini atau ceiling mount router ini mungkin bakal disappointed karena kita nggak punya lubang untuk wall mount or ceiling mount, dan kita juga nggak dapat bracket untuk melakukan hal seperti itu dengan router ini. Tapi kita dapat router yang cukup solid meskipun plastik, dan ini nggak nampak kayak bakal lepas atau apa, dan memang ini nggak bisa dilepas antenanya. Dan ini cara ngangle antenanya tinggal di setel seperti ini. Ini mesti diputar ke atas, naikkan, setel, naikkan. Nah, ini kira-kira tampilan final dari routernya. Oke. Next, di bagian belakang. Ya, ini cukup simple ya, cukup simplistik. Karena memang sebetulnya router ini meskipun di kisaran harga 400.000, ini masih termasuk router yang sangat budget friendly sih. Karena spek yang kita dapat untuk harga segitu memang udah cukup tinggi. Sorry, speknya cukup tinggi, tapi pastinya ada beberapa compromise yang perlu kita lakuin. Ya, itu tadi suara bangkunya si editor, ganggu banget ya guys. So, kita dapat, maksudnya di belakangnya ada satu port untuk power in, dan di sebelahnya ini ada tombol reset or WPS di sini. Next, di sebelah sini kita punya keseleo, kita punya port WAN, internet masuk, dan kita hanya dapat 2 port LAN. Ini port 1, ini port 2. Dan meskipun router ini udah bekerja di Wi-Fi AC dengan bitrate hingga 1200 megabit per second, sayangnya port ini kita belum dapat gigabit Ethernet. Jadi portnya masih 10/100. Tapi kalau kita tinjau misalnya dengan standar internet rata-rata di Indonesia ya, gua yakin Wi-Fi sih masih jarang yang pakai Wi-Fi super kencang yang di atas 100 megabit per second. Jadi I guess these ports won't be really much of a significant problem, atau bahasa kerennya ya mungkin problem ini nggak terlalu signifikan sih. Jadi itu aja yang kita dapat di router ini. Kita balik lagi ke frame tadi. Ya, kembali lagi ke frame yang tadi. So, ini dia barangnya yang tadi udah gue unboxing, udah gue review sedikit. Mungkin sedikit cerita tentang performance-nya ya. So, dari pengalaman pribadi sih, ini gue belum bisa tunjukin sekarang karena resource kita masih belum memungkinkan. Tapi gue pernah install router ini di salah satu kliennya gue. So, ini perbandingannya mungkin pada kenal dengan TP-Link seri Archer. Ya, jadi kalau kita bandingin dengan router itu, case-nya di sini kita pengen punya internet yang minimal mendekati lah. Jadi klien gue beli internet yang 100 megabit per second, dia pengen internetnya bisa wirelessnya itu, wifi-nya itu bisa mendekati 100 megabit per second. Jadi kemarin gue tes dengan wifi TP-Link Archer itu, sekitar perbandingan sih TP-Link Archer itu di bentar ya guys. Sebentar. Ini terganggu banget. Jadi case yang kemarin gue alamin itu di TP-Link Archer. Kayaknya nggak apa-apa ya gue sebut merek langsung ya. So di TP-Link Archer dengan internet in-nya itu yang 100 megabit per second tanpa kita limit bandwidth dan segala macam. Jadi full masuk 100 megabit per second. Yang kita dapat di
wireless di Wi-Fi 5 GHz-nya itu hanya sekitar 70-80 megabit per second di jarak point blank, kurang lebih. Dia sekitar 3 meter begitu. Tapi setelah gue install si A810R ini, gue bisa dapat speed di 95 hingga 98 megabit per second dengan occasional drop misalnya ke 80 atau ke 90, which is normal menurut gue. Dan di jarak yang sama dengan device yang sama, obviously. Jadi ya, kenapa gue pengen nge-review produk satu ini, karena gue rasa ini worth it banget, ini bagus banget returnnya. Selama internet kalian nggak lebih dari 100 megabit per second. Jadi harga 400.000 itu worth every penny, bang for your buck banget. Jadi ya, conclusionnya, kalau kalian pengen punya router yang bisa ngimbangin speed internet kalian selama masih di bawah 100 megabit per second, obviously this is a good option, this is a great option for your money. Jadi meskipun kalian belum punya gigabit Ethernet ports, ini masih kinerjanya masih bagus banget. I guess that's it for today, that's it for this video. Support terus channel kita please ya, dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan aktifin bell notif supaya kalian gak ketinggalan info-info seperti ini lagi yang bakal banyak kita rilis ke depannya. Atau mungkin kalau kalian pengen ngelihat UI dari si router ini, kalian pengen tahu cara settingnya, mungkin kita tes performance ya, kita tes jaraknya, komen aja di kolom komentar, ntar pasti kita respon, kita bakal pertimbangin, dan maybe kita bakal angkat jadi konten kita juga ke depannya. Dan apabila kalian tertarik dengan router seperti ini, atau in fact barang-barang IT lainnya, cek link di deskripsi, kita udah cantumin link ke marketplace terpercaya yang pastinya dengan harga bersaing dan servis yang memuaskan. Satu lagi, kalau kalian pengen dapetin kursi gaming cuma-cuma gak bayar, gua serius, cek juga link di deskripsi, dibaca aja deskripsi, nanti pasti tahu link yang mana yang bisa bikin kalian dapat kursi gaming cuma-cuma. Okay, so that's it for today. I have been Nico and this has been Totoling A810R. See you again next time.